Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakna Kiki Furgianti dengan NIM 211336067 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang koperasi konsumen. Aktivitas koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakaian barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Fungsi utama koperasi konsumen adalah menjembatani antara produsen yang menghasilkan suatu produk tertentu dan konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Berdasarkan fungsinya, aktivitas koperasi konsumen dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok utama, yaitu 1. Pembelian, 2. Pengeluaran kas, 3. Penjualan, 4. Penerimaan kas. B. Akun-akun koperasi konsumen. Akun-akun tersebut antara lain pembelian, yaitu akun yang hanya digunakan untuk menampung aktivitas pembelian barang dagangan koperasi. Pembelian aktivitas selain barang dagangan atau seperti pembelian peralatan kantor, pembelian perlengkapan kantor, dan lain-lain tidak ditampung dalam akun ini. Partisipasi bruto anggota, yaitu kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan atas penyerahan barang dan jasa kepada anggota, yang mencakup harga pokok dan partisipasi neto. Dengan kata lain, partisipasi bruto adalah nilai total penjualan produk koperasi, baik berupa barang maupun jasa, kepada anggota koperasi. Partisipasi neto anggota, yaitu kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dan beban pokok. Pendapatan dari non-anggota, yaitu penjualan barang dan jasa kepada pihak selain anggota koperasi. Ini berarti penjualan produk koperasi kepada masyarakat umum. Beban koperasi, yaitu beban yang berkaitan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Sisa hasil usaha yang menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dan pengorbanan yang dikeluarkan koperasi untuk memperoleh penghasilan itu. SHU ini setelah dikurangi dengan beban-beban tertentu akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasanya masing-masing. Persediaan, yaitu akun-akun yang digunakan untuk menunjukkan jumlah barang dagangan yang dimiliki koperasi pada awal atau akhir periode akuntansi tertentu. Harga pokok penjualan yang digunakan untuk menampung harga pokok atau harga beli barang yang dijual selama satu periode akuntansi. Beban pokok, yaitu harga beli barang yang dijual kepada anggota koperasi. Jadi, pada dasarnya, beban pokok adalah harga pokok penjualan barang yang dijual kepada anggota. Potongan penjualan atau potongan tunai, yaitu jumlah diskon atau pengurangan yang diberikan pihak penjualan kepada konsumen karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang telah ditentukan. Retur penjualan, yaitu sejumlah barang yang telah dijual tetapi dikembalikan lagi oleh pihak pembeli karena ada ketidaksesuaian dengan pesanan. Potongan pembelian, yaitu diskon yang telah diberikan pihak produsen atau supplier kepada pihak pembeli karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang ditetapkan. Beban koperasi, yaitu pengorbanan ekonomis yang dilakukan koperasi untuk memperoleh dari berbagai beban seperti beban listrik, beban telepon, gaji pegawai, beban transportasi, dan sebagainya. C. Metode pencatatan. Dalam melakukan pencatatan atas aktivitas koperasi konsumen, terdapat 2 metode yang dapat digunakan, yaitu 1. Metode perpetual, yaitu metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan dalam koperasi konsumen, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail, baik pada waktu dibeli maupun dijual. Metode ini lebih cocok untuk koperasi yang memiliki frekuensi transaksi yang tidak terlalu tinggi, tetapi nilai transaksinya besar. 2. Metode periodik, yaitu metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan dalam koperasi konsumen, di mana persediaan dicatat dan dihitung
hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja untuk menentukan harga pokok penjualannya. Metode ini paling banyak dipakai oleh koperasi yang frekuensi transaksinya tinggi. D. Harga pokok penjualan dan beban pokok. Harga pokok penjualan atau HPP adalah harga beli total dari barang-barang yang telah dijual kepada non-anggota koperasi selama suatu periode akuntansi. Sedangkan beban pokok adalah harga beli total dari barang-barang yang telah terjual kepada anggota koperasi selama suatu periode tertentu. HPP dapat dihitung dengan menjumlahkan persediaan awal barang dagangan dengan pembelian bersih selama satu periode dan dikurangi dengan jumlah persediaan barang dagangan pada akhir periode akuntansi. Sedangkan pembelian bersih dihitung dengan Pencatatan aktivitas koperasi konsumen. Pencatatan aktivitas pembelian dan penjualan koperasi konsumen dapat menggunakan metode perpetual atau periodik. Metode perpetual mengharuskan koperasi memiliki kartu persediaan barang dagangan dalam mencatat dan pengendalian barang dagangan di gudang. Perubahan jumlah dan nilai stok akibat keluar masuknya barang dagangan di gudang akan tercatat dengan jelas dalam kartu stok tersebut. Jadi, setiap saat pihak manajemen koperasi dapat mengetahui nilai dan jumlah stok yang dimiliki koperasi. Sementara itu, metode periodik tidak mengharuskan disediakannya kartu stok untuk mencatat harus keluar masuk barang dagangan. D. Pencatatan dengan metode perpetual. Jika dicatat dengan metode perpetual, koperasi diwajibkan memiliki kartu stok dan mencatat arus keluar setiap jenis produk yang dimiliki koperasi harus memiliki satu kartu stok. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencatat arus keluar masuknya persediaan barang dagangan, antara lain metode FIFO, metode FIFO, LIFO, dan rata-rata atau average. G. Pencatatan dengan metode periodik. Berbeda dengan metode perpetual, metode periodik tidak mengharuskan kartu stok untuk mencatat arus keluar masuknya barang, tetapi cukup dilakukan perhitungan fisik barang dagangan yang ada di gudang pada akhir periode akuntansi ketika ingin menyusun laporan keuangan. Sedangkan jurnal transaksi yang diperlukan untuk mencatat aktivitas koperasi tersebut juga harus dibuat. Neraca lajur. Jika perusahaan perhitungan saldo setiap akun yang ada di buku besar telah selesai, kita hanya tinggal menyusun laporan keuangan perusahaan untuk periode bersangkutan. Akan tetapi, sebelum menyusun laporan keuangan, kita dapat mempergunakan media penolong untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan tersebut. Media penolong ini disebut dengan neraca lajur. Neraca lajur bukan merupakan alat akuntansi yang harus dibuat sebelum menyusun laporan keuangan. Media ini sama sekali bukan merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh dihindari oleh akuntan dalam siklus akuntansi. Neraca lajur hanya merupakan alat bantu untuk mempermudah akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Neraca koperasi ini dapat disusun dengan memasukkan semua akun aktiva dalam neraca saldo ke sisi kiri neraca dan memasukkan semua akun utang serta ekuitas ke sisi kewajiban neraca. Baiklah, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.